Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang The Effect of Audit Spending and Audit Rekomendasi Follow Up on the Financial Report and Public Service Quality in Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari artikel ini menjelaskan tentang perubahan paradigma fungsi organisasi sektor publik yang terjadi sekitar tahun 1990-an yang menurut Borden and Guthrie 2008 perubahannya yaitu dalam pendanaan, tata kelola, dan akuntabilitas terkait dengan kontrol dan operasi layanan publik, termasuk dalam penerapan akuntansi dan audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak temuan audit dan peran tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas laporan keuangan dan layanan publik dalam konteks pemerintahan. Untuk rumusan masalahnya ini terdapat 3. Yang pertama yaitu sejauh mana kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas layanan publik. Yang kedua, sejauh mana temuan audit dan rekomendasi audit tindak lanjut mempengaruhi kualitas layanan publik. Dan yang ketiga, apakah temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit mempengaruhi kualitas layanan publik secara tidak langsung melalui kualitas laporan keuangan. Dan manfaat penelitiannya itu juga terdapat 3. Yang pertama yaitu penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian di sektor akuntansi dan publik dengan cara memeriksa hubungan antara pelaksanaan akuntansi dan audit sektor publik dan juga kualitas layanan publiknya. Dan yang kedua, penelitian ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa temuan audit baik secara langsung maupun tidak langsung ini berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan publik. Dan yang ketiga, penelitian ini juga bermanfaat untuk menemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap rekomendasi audit tindak lanjut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan pemerintahan berbasis aktual. Laporan keuangan pemerintahan berbasis aktual ini merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan dalam implementasi New Public Management (NPM) di pemerintahan. Laporan ini dapat memberikan informasi keuangan dan kinerja yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan. Ketika Pemda menerapkan sistem akuntansi aktual dan memiliki laporan keuangan berkualitas baik, maka akan berdampak pada kualitas layanan publiknya. Dan untuk penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan setelah penerapan sistem akuntansi aktual pada kualitas layanan publik dari pemerintah daerah. Yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, temuan audit diwakili sebagai hasil evaluasi auditor eksternal (BPK) tentang kondisi manajemen keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap keuangan daerah, peraturan manajemen, dan pelaporan. Untuk tindak lanjut rekomendasi audit yang diwakili adalah tanggung jawab pejabat pemerintah daerah, mewakili efektivitas pengawasan internal yang dilakukan oleh auditor internal inspektorat daerah, terutama dalam rangka mengawasi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dan implementasi layanan publik. Menurut Broadbent dan Guthrie 2008, layanan publik mencakup semua kegiatan organisasi sektor publik dalam konteks penyediaan barang atau jasa untuk semua lapisan masyarakat dan didanai oleh pendapatan pajak. Dan penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan memeriksa 1.437 pengamatan dari 491 kabupaten atau kota untuk tahun 2014 sampai 2016. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Lembaga Pemerintahan Indonesia. Data laporan keuangan, temuan audit, dan tindak lanjut rekomendasi audit diambil dari BPK. Data layanan publik dan status pemerintahan daerah diambil dari Departemen Dalam Negeri dan data lainnya diambil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya, layanan publik sistem akuntansi aktual dan audit pemerintahan di Indonesia. Sejak tahun 1998, Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi, sosial, dan politik yang sangat signifikan. Seiring dengan tujuan utama mereka dalam penerapan NPM New Public Management dan NPS New Public Service. Reformasi di Indonesia juga ditunjukkan untuk memperkuat demokrasi dan desentralisasi serta meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi di masyarakat sektor terutama dalam organisasi pemerintahannya. Saya Hidayatul Mustafidah, NIM 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Lembaga yang berwenang untuk mengaudit keuangan daerah di Indonesia adalah BPK selaku lembaga audit tertinggi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Akuntabilitas Keuangan Negara. Hasil dari setiap audit BPK disajikan dalam bentuk laporan audit yang akan diserahkan kepada legislatif dan dipublikasikan kepada publik. Selain berisi pendapat, laporan audit juga menyajikan temuan, rekomendasi, dan kesimpulan termasuk hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit. Selanjutnya, yaitu menurut Broadband dan Guthrie 2008, fungsi layanan publik tidak pernah berubah, namun telah ada perubahan yang signifikan karena reformasi di sektor publik, seperti penggunaan pendekatan yang diadopsi dari sektor swasta oleh pemerintah dan keterlibatan sektor swasta dalam pengiriman langsung layanan publik kepada masyarakat. Perubahan besar juga terjadi dalam hal pendanaan, tata kelola, dan akuntabilitas terkait operasi dan hasil layanan publik. Peran temuan audit. Jumlah temuan audit di pemerintah daerah menunjukkan tingkat penerapan struktur kontrol internal, tingkat kepatuhan dengan standar akuntansi, dan peraturan laporan keuangan, serta pelanggaran dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Ketika jumlah temuan audit di pemerintah daerah rendah, akan menunjukkan bahwa manajemen keuangan di pemerintah daerah telah dilakukan dengan benar karena didukung oleh struktur kontrol internal yang efektif dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang tinggi terhadap undang-undang. Ketika temuan audit meningkat, akan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum diterapkan secara efektif dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di pemerintah daerah juga masih rendah, sehingga dapat mengarah pada potensi yang lebih besar untuk penyalahgunaan informasi dan praktik korupsi dalam pemberian layanan publik yang akan mengarah pada rendahnya kualitas layanan publik. Peran tindak lanjut rekomendasi audit. Di sini rekomendasi audit adalah saran untuk perbaikan yang diberikan oleh auditor tentang kelemahan atau kesalahan yang ditemukan selama proses audit yang diharapkan akan dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit. Menurut Setianipun 2017, tindak lanjut rekomendasi audit adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Dalam pemerintah daerah di Indonesia, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah adalah auditor internal yang mempunyai 3 elemen penting, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan yang pertama manajemen risiko, yang kedua kontrol, dan yang ketiga proses mencapai tata kelola yang baik. Melalui peran-peran ini, audit internal dapat memberikan kepercayaan kepada manajemen pemerintah daerah mengenai kondisi sistem pengendalian internal, termasuk pemangku kepentingan lain untuk perilaku individu tertentu yang dianggap bahaya untuk tujuan operasional dan strategis pemerintah daerah. Model empiris dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, PAPQ atau Quality of Public Service, yaitu variabel kualitas layanan publik. Yang kedua, FINQ atau Quality of the Financial Reporting, yaitu variabel kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, Finding, yaitu variabel temuan audit yang diukur dengan jumlah temuan audit. Yang keempat, Follow-up atau Follow-up of Audit Rekomendasi, yaitu variabel tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang diukur dengan persentase tindak lanjut rekomendasi audit yang sesuai dengan rekomendasi audit dibandingkan dengan total rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor BPK. Variabel kontrol yang digunakan yang pertama SINDA, yaitu variabel
pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil kerjasama dengan BPKP sebagai lembaga penuntun untuk penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Yang kedua, size, yaitu variabel ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan logaritma natural dari total aset pemerintah daerah. Yang ketiga, ages, yaitu variabel usia pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah tahun pembentukan pemerintah daerah. Yang keempat, island, yaitu variabel lokasi geografis pemerintah daerah. Yang kelima, moon, yaitu variabel status pemerintah lokal yang diukur dengan angka dummy, yaitu 1 jika pemerintah lokal adalah kota atau kota media dan 0 jika yang lain. Yang terakhir yaitu year, mengacu pada waktu penerapan sistem akuntansi akrual. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil deskripsi dari penelitian tersebut, yakni yang pertama, sampel yang digunakan memiliki kualitas pelayanan publik yang rata-rata. Sampel rata-rata memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, tindak lanjut rekomendasi audit yang tinggi, dan temuan audit yang rendah. Nah, sampel rata-rata hanya menggunakan 2 aplikasi Sinda yang disediakan untuk pemerintah daerah. Yang keempat, sampel rata-rata memiliki aset sekitar 2,8 triliun rupiah. Yang kelima, yakni sampel rata-rata telah dibentuk sebelum reformasi pemerintah di Indonesia, yaitu pada tahun 1998. Nah, sampel rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di luar Pulau Jawa dengan status kabupaten. Selanjutnya, variabel finding dan follow up, find key dan pub key saling berkorelasi. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki korelasi positif dengan kualitas layanan publik. Nah, variabel temuan audit memiliki korelasi negatif dengan kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik. Dan tindak lanjut rekomendasi audit memiliki korelasi positif dengan kualitas laporan keuangan dan kualitas layanan publik. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik tidak hanya berkorelasi dengan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit, tetapi juga berkorelasi dengan ukuran, usia, lokasi geografis, dan status pemerintah daerah. Nah, adapun hasil regresi dari penelitian ini bisa dilihat dalam tabel di samping. Selanjutnya, tes tambahan efek dari masing-masing jenis temuan audit. Yang pertama, hasil uji hipotesis dengan menggunakan pengukuran jumlah temuan audit terkait dengan sistem kontrol internal atau finding ICS di panel A, dan mengukur jumlah temuan audit terkait dengan regulasi dan kepatuhan atau finding law di panel B, termasuk temuan audit ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian regional atau diklasifikasikan sebagai korupsi atau finding loss di panel C. Tes tabel merupakan hasil yang signifikan atau panel A, B, dan C, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah memediasi semua efek dari tindak lanjut terhadap temuan audit dan temuan audit terkait dengan kelemahan dan sistem kontrol internal dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, termasuk temuan audit pada kepatuhan yang menyebabkan kerugian atau potensi daerah untuk korupsi pada kualitas layanan publik. Selanjutnya yaitu untuk melihat sejauh mana pengaruh perbedaan waktu dalam variabel kualitas pelaporan keuangan atau find key, temuan audit atau finding, dan rekomendasi tindak lanjut atau follow up pada kualitas layanan publik. Yang dilakukan untuk jawab mengapa menggunakan find key dan finding, jangan gunakan jeda waktu 1 atau 2 tahun sebelumnya sebagai follow up atau yang menggunakan jeda 1 tahun. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian tersebut yakni penerapan sistem akuntansi akrual untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Temuan audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal dalam konteks audit keuangan dan tindak lanjut rekomendasi audit
yang diprakarsai oleh auditor internal pemerintah daerah dalam rangka pengawasan. Semuanya memiliki pengaruh yang signifikan dan menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik kepada pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan sistem akuntansi akrual kepada pemerintah daerah ditemukan memiliki efek positif pada kualitas layanan publik. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga merupakan mediasi sempurna dari efek tidak langsung dari temuan audit, penggunaan sistem teknologi informasi, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas layanan publik. Nah, selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik yang berlaku untuk semua jenis pengukuran temuan audit, baik menggunakan indeks jumlah total temuan audit atau hanya menggunakan jumlah temuan audit pada sistem kontrol internal atau jumlah temuan audit pada kepatuhan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada pun saran dari kelompok kami, yaitu berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan diperlukan pemantauan tindak lanjut perbaikan atas suatu permasalahan, yaitu yang pertama, pengumpulan variabel independen dan dependen seharusnya mencari dan melakukan pengujian data dari sumber eksternal atau non-pemerintahan. Dan yang kedua, dan untuk pengujian follow-up, peneliti harus menganalisis terlebih dahulu jeda waktu yang lama untuk menguji variabel follow-up secara empiris. Nah, selanjutnya peneliti harus mengamati kualitas setiap tingkat jenis layanan publiknya yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi dan auditor sektor publik secara rinci.